Di wilayah Ponorogo ditemukan 6 makam tua yang sampai sekarang masih menyimpan misteri di pekarangan milik warga. Makam-makam tersebut ditandai batu nisan yang tinggi dan besar. Rata-rata kondisi nisan masih utuh, namun ada beberapa yang sudah rusak dan hilang. Sayang sekali makam-makam yang semuanya mencirikan makam seorang tokoh laki-laki belum diketahui makam siapa. Berikut adalah hasil penelusuran situs dan sejarah yang ada di Dusun Jati Growong, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo bersama Nganjuk TV. Kali ini kita penelusuran di daerah Ponorogo, khususnya di Desa Japan, dusunnya Asem Growong, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Dan kali ini kita ditemui oleh Bapak Bandi ya, yang pemilik lahan Pak ya. Pemilik lahan ini ternyata yang menemukan pertama kali makam ini, dan ini nisannya juga masih asli, eranya era kerajaan Islam pertama di wilayah sini. Kelihatannya ini mungkin ini masanya apakah bersama dengan masa Wali Songo ataukah masa era Kadipaten Ponorogo pertama yang dipimpin oleh Kanjeng Adipati Botor Katong atau gimana kita belum tahu. Yang jelas nisannya masih asli, ditemukan juga masih asli, dan ini makam ini belum diapa-apakan sama sekali, masih asli, masih original. Bagi warga yang ingin ziarah atau kirim doa di sini, monggo silakan. Yang penting tidak nyalahi aturan syariat Islam. Oke? Oke, katanya bapaknya betul, biar kita tidak nyalahi aturan agama. Pertama kali makam-makam kuno tersebut ditemukan oleh Bandi, pemilik pekarangan. Lokasinya berada di tengah hamparan kebun ketela dan tanaman lebat. Makam pertama ditemukan di sisi barat, jumlahnya 1 makam. Sedang makam lain berada sekitar 20 meter arah timur dari makam pertama. Namun di antara makam-makam tersebut memiliki karakter nisan yang sama. Diperkirakan mereka adalah satu keluarga yang sengaja dimakamkan dalam satu tempat. Hanya ada 1 makam yang jarak batu nisannya sangat panjang, sekitar 5 meter membujur utara selatan. Kita di timurnya kurang lebih sekitar ada 20 meter dari makam yang pertama di barat. Kita temukan lagi ada nisan, ini di gundukan ya. Kelihatannya ini bangunan ini lebih tinggi daripada yang tadi, kita di atas posisinya. Dan ini kalau lihat dari batu batanya menggunakan batu bata yang ukuran agak besar, tapi tidak seperti tinggalan era klasik Hindu Buddha, tapi agak kecil sedikit tapi tetap masih besar, batu batanya merah. Dan ini kelihatannya kalau banyak sekali batu bata, ini dulu itu ada strukturnya ya. Struktur pemakaman di sini masih ada, dan ini kelihatan masih di tebingnya ini masih kelihatan batu batanya. Di sekitar temuan makam juga banyak ditemukan batu bata besar. Diperkirakan di lokasi temuan makam tersebut dulunya adalah bekas perkampungan kuno era Mataram Islam. Mereka menghuni tempat tersebut sebagai cikal bakal tokoh yang membabat Desa Japan dan sekitarnya. Memang peradaban Ponorogo Islamnya juga cukup tua ya. Islamnya pada era Majapahit terakhir itu sudah ada di sini, yaitu salah satunya beliau itu seorang Adipati Ponorogo yang terkenal, yaitu yang Botor Katong. Dan selain itu juga di sini juga ada di wilayah Ponorogo yang agak jauh dari pemukiman masyarakat, ada makam komunitas makam Islam ya, makam yang cukup istimewa bagi saya, sebabnya nisan-nisannya cukup tua ya. Dan ini sudah nggak ada yang tahu sama sekali ini siapa, makamnya siapa, hingga sekarang nggak ada tahu keluarganya siapa, dari terah mana, dari mungkin Habib atau Syekh atau Kiai siapa atau Wali siapa, kita belum tahu. Yang jelas ini dilihat dari nisan-nisannya itu nisan seorang tokoh ulama, bisa juga
tokoh kerajaan juga bisa, atau tokoh pemerintahan pada kerajaan Islam pada masa itu. Apakah beliau itu juga sebagai tokoh yang pernah berjasa di Ponorogo, islamisasi penyebaran Islam di wilayah Ponorogo pada masa itu. Di sana menurut bapaknya itu ada sungai. Berarti pas informasinya bapaknya dulu katanya sekitar sini ada perkampungan kuno, dan di sini juga dekat dengan sungai, ada tempuran sungai di bawah sana, cukup dalam ya, agak lumayan sekitar 50 meter dari sini. Dan di atasnya di sini banyak sekali makam-makam Islam yang makamnya nisannya cukup tua, dan kemungkinan kalau lihat eranya antara Mataram Islam sampai era Demak. Menurut keterangan Bandi, beberapa kali didatangi peziarah dari luar kota seperti Kediri, Trenggalek, Madiun, bahkan sampai Jepara. Ini sudah lama sekali nih, sebelum orang-orang tua sini itu tidak ada yang tahu semua. Yang paling tua saja tidak tahu. Itu mbah-mbah saya yang babat sini, itu mbah-mbah saya. Namanya siapa, Pak? Tidak ada yang tahu. Nah, menurut makdi saya dulu sebagai dukun pijak sini terkenal. Itu katanya Suryo Ngalam. Wah, kalau ini dulu dari Kediri, dari mana itu Ngawi, dari Nganjuk, kemudian dari Magelang pun pernah ada ke sini. Yogyo pernah ada ke sini. Itu mbah saya yang babat dukuh ini itu kan masih kait dengan saya. Saya kelima. Kelima. Mohon dikasih nggak apa-apa nih. Ini lahan saya. Sama sana ada 5. Ironisnya bagi warga Ponorogo sendiri tidak mengetahui bahwa di Desa Japan terdapat makam seorang tokoh masa lalu. Sayang sekali makam-makam tersebut tidak terawat dan cenderung terancam rusak. Nah, ini yang posisinya yang satu terpendam ini. Seperti ini. Duri ini ya. Seperti ini. Batu bata. Nah, ini batu batanya. Besar-besar ya, kurang besar-besar ya, seperti ini. Panjang dan besar, tapi ini eranya sudah Islam, bukan era Hindu-Buddha, tapi hampir menyerupai ukurannya, hampir sama dengan pada masa Majapahitan, ya, tapi sudah Islam. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.